Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Diana Ratu Paramita, NPM 1901010177. Selanjutnya Arini Puspitasari, NPM 1901010190. Dan yang terakhir Prabas Tiasa Fitri, NPM 1901010205. Kami akan menjelaskan tentang teori-teori korporat. Pertama, saya akan menjelaskan tentang manajemen perubahan. Terdapat 8 teori besar. Yang pertama yaitu teori force, teori motivasi, teori proses perubahan manajerial, teori-teori organization development dalam perubahan, teori perubahan alfa, beta, dan gamma, teori kontingensi dalam manajemen perubahan, teori-teori manajemen kerjasama, dan yang terakhir teori untuk mengatasi resistensi dalam perubahan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang teori force. Kurt Lewin mengatakan perubahan terjadi karena munculnya tekanan-tekanan terhadap organisasi, individu, atau kelompok. Kurt Lewin memiliki fokus mengapa, yaitu mengapa individu, kelompok, atau organisasi berubah. Ia merumuskan langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengelola perubahan, yaitu yang pertama unfreezing, yang kedua changing, yang ketiga rephrasing. Unfreezing yaitu suatu proses penyadaran tentang perlunya atau adanya kebutuhan untuk berubah. Yang kedua yaitu changing, langkah berupa tindakan, baik memperkuat maupun memperlemah. Dan yang terakhir rephrasing yaitu membawa kembali organisasi kepada keseimbangan yang baru. Selanjutnya yaitu teori motivasi dari Beckhardt dan Harris. Beckhardt dan Harris merumuskan teori-teori motivasi untuk berubah. Mereka menyimpulkan perubahan akan terjadi kalau ada sejumlah syarat, yaitu yang pertama manfaat biaya. Manfaat yang diperoleh lebih besar daripada biaya perubahan. Yang kedua, ketidakpuasan. Adanya ketidakpuasan yang menonjol terhadap keadaan sekarang. Yang ketiga, persepsi hari esok. Manusia dalam suatu organisasi melihat hari esok yang dipersepsikan lebih baik. Dan yang terakhir, cara yang praktis. Ada cara praktis yang dapat ditempuh untuk keluar dari situasi sekarang. Selanjutnya, teori proses perubahan manajerial. Dalam teori ini dibahas bahwa betapa pentingnya melibatkan banyak orang dalam perubahan. Dan inilah tugas seorang general manager yang intinya adalah untuk memperoleh support, konsensus, dan komitmen. Selanjutnya yaitu hal-hal yang perlu dilakukan menurut teori proses perubahan manajerial. Yang pertama, memobilisasi energi stakeholder. Yang kedua, mengembangkan visi dan strategi. Yang ketiga, mengupayakan konsensus. Yang keempat, mengkonsolidasi perubahan. Dan yang terakhir, memantau kegiatan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami. Selanjutnya, saya Arini Puspitasari dengan NPM 1901010190 akan melanjutkan menjelaskan tentang teori organizational development. Teori ini ada dua kategori yang saling menyentuh dan berinteraksi, yaitu manusia dan teknologi. Manusia sebagai komponen yang melakukan proses organisasi, seperti komunikasi, pengambilan keputusan, dan pemecahan masalah. Sedangkan teknologi adalah yang mempengaruhi struktur organisasi seperti desain pekerjaan, task method, dan desain organisasi. Interaksi keduanya ini dapat dilihat pada bagian di bawah ini. Pada bagian tersebut dapat dilihat bahwa pendekatan organization development dalam manajemen perubahan intervensinya adalah pemenuhan kebutuhan manusia dan penyelesaian tugas. Dapat dilihat juga bahwa manusia dan teknologi memiliki hubungan yang sangat erat dalam menyelesaikan proses organisasi dan struktur organisasi. Selanjutnya adalah teori perubahan alfa, beta, dan gamma. Dalam teori organization development, salah satu bentuk intervensinya adalah team building yang tujuannya untuk merekatkan nilai-nilai organisasi, khususnya trust atau kepercayaan dan komitmen. Mereka melakukan pengukuran sebelum dan sesudah treatment yang dilakukan.
yaitu dengan cara aktivitas team building pada suatu kelompok yang diubah sikap-sikapnya. Dalam teori perubahan alfa, beta, dan gamma, perubahan alfa adalah perubahan kepercayaan atau trust yang terjadi antara suatu dimensi waktu yang stabil sebelum dan sesudah building dilakukan. Perubahan beta adalah perubahan yang terjadi dalam cara menilai trust atau kepercayaan. Perubahan berikutnya adalah perubahan gamma, yaitu perubahan yang terjadi karena manusia atau kelompok dalam melihat adanya faktor atau variabel lain yang lebih penting dari sekadar diteliti. Berikutnya adalah teori kontingensi dalam manajemen perubahan dari Tenenbaum dan Smith pada tahun 1973. Keberhasilan menerapkan manajemen perubahan antara lain sangat ditentukan oleh gaya atau style yang diadopsi oleh manajemen. Teori ini berpendapat bahwa tingkat keberhasilan pengambilan keputusan sangat ditentukan oleh sejumlah gaya yang dianut dalam mengelola perubahan. Gaya atau cara yang dilakukan lebih menyangkut pengambilan keputusan dan implementasi. Seseorang dapat melakoni gaya kepemimpinan dalam suatu horizon mulai dari sangat otokratik hingga partisipatif. Dalam gaya kepemimpinan partisipatif, eksekutif melibatkan bawah-bawahannya dalam berbagai hal, yaitu pengumpulan data, mendiagnosis masalah, mencapai persetujuan, dan sebagainya. Sebaliknya, dalam kepemimpinan lainnya seperti lebih otoriter. Otoriter yang dimaksud di sini adalah seperti kita bisa melakukan banyak hal sendirian dan membiarkan bawahan atau karyawannya berada dalam kegelapan. Selanjutnya adalah bagan kontinum gaya pengambilan keputusan. Dalam bagan ini diperlihatkan bahwa ada dua gaya pengambilan keputusan, yaitu otokratik dan partisipatif. Gaya pengambilan keputusan ini dapat dikatakan otokratik ketika kontrol manajerial itu lebih besar atau sangat besar dibandingkan dengan kebebasan bawahan. Sebagai contoh adalah manajer membuat keputusan dan membiarkan karyawan berada dalam ruang gelap. Artinya ketika manajer ini membuat keputusan, mereka membiarkan karyawan mereka tidak mengetahui apapun tentang keputusan tersebut atau proses dalam pengambilan keputusan ini bawahan tidak dilibatkan. Lalu terus bagian ini berjalan sampai partisipatif, di mana gaya pengambilan itu keputusan dapat dikatakan partisipatif ketika kontrol manajerial ini rendah, tetapi kebebasan karyawan atau kebebasan bawahan ini sangat tinggi. Biasanya contohnya manajer ini mendelegasikan keputusan kepada bawahan. Jadi bawahan yang mengambil keputusan atau membuat keputusan. Yang ketujuh, selanjutnya adalah teori kerjasama. Perubahan tidak bisa berjalan tanpa adanya kerjasama. Teori ini menjelaskan mengapa manusia mau bekerja sama dan bagaimana memperoleh kerjasama, yaitu dengan motivasi. Yang pertama ada motivasi memperoleh reward atau khawatir dengan punishment. Yang kedua ada motivasi kesetiaan terhadap profesi. Yang ketiga motivasi moral. Yang keempat motivasi menjalankan keahlian. Yang kelima adalah motivasi karena sesuai dengan sikap hidup mereka. Lalu yang keenam adalah motivasi kepatuhan terhadap kekuasaan. Jadi manusia tidak akan semerta-merta hanya ingin bekerja sama tanpa adanya motivasi. Yang kedelapan adalah teori untuk mengatasi resistensi dalam perubahan. Kotter dan Schlesinger memperkenalkan teori untuk mengatasi keengganan dalam perubahan. Strategi yang mereka kenalkan yaitu ada komunikasi, partisipasi, fasilitasi, negosiasi, manipulasi, dan paksaan. Terakhir adalah model accounting atau turnaround. Menurut teori ini,
Tidak semua korporat dapat diselamatkan atau diubah. Untuk bisa diubah, sebuah korporat ini harus memiliki beberapa syarat seperti dukungan dari stakeholder, adanya core business yang mampu mendatangkan cash flow, lalu adanya tim manajemen yang solid, ataupun sumber-sumber pembiayaan lainnya. Perubahan ini biasanya disebut turnaround, dilakukan oleh perusahaan yang sedang mengalami penurunan akibat kerugian beberapa kali secara berturut-turut. Selanjutnya adalah turnaround. Turnaround ini dimulai dengan reorganisasi. Dilakukan jika nilai perusahaan atau enterprise value mereka masih lebih besar dari nilai likuidasinya atau liquidation value. Tapi jika nilai perusahaan yang sebenarnya ini lebih kecil dari likuidasinya, maka cukup untuk dilakukan likuidasi saja, tidak perlu dikenakan turnaround. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah-salah kata ataupun salah penyampaian, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.